Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tentang analisis tingkat kesuksesan Edmodo dalam pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 menggunakan Delon dan MyClan serta Hotfit. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Elfrida Rosana Furba, Muhammad Imadi, M. Ulil Absor, Nurizky Nisa. Berikut akan dijelaskan oleh Muhammad Imadi. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 1, latar belakang masalah. Teknologi pendidikan adalah studi dan praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar dengan cara memperpadukan unsur manusia, mesin, ide, prosedur, dan pengelolanya. Kemudian akan disusun dengan cara sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses. Nah, oleh karena itu, aplikasi Edmodo hadir untuk memenuhi kebutuhan pengajar dan pelajar dengan membantu para pelajar dalam melakukan proses pembelajaran. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis melakukan penelitian untuk menganalisis tingkat kesuksesan aplikasi Edmodo sebagai teknologi pendidikan menggunakan metode Dillon dan MCLearn seperti serta Hotbit. Metode untuk mengukur Edmodo sebagai teknologi pendidikan menggunakan tingkatan kesuksesan sistem informasi. Next. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dibahas, maka rumusan masalah adalah bagaimana tingkat kesuksesan Edmodo dalam pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 ini menggunakan Dillon dan MCLearn serta Hotbit. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang masalah rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis tingkat kerta Hotbit. Adapun manfaat penelitian terbagi dua macam. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kesuksesan dari sebuah aplikasi Edmodo, dan yang kedua, untuk membantu pihak Edmodo dalam mengetahui tingkat kesuksesan aplikasi terhadap para pengguna. Next. Tunggu sebentar ya. Ya. Kelewatan di atas. Di Hotfit kan? Di atas. 6 pembagian tersebut terdiri dari di atas. Oh ya, Tah. Ini. Model dasar kesuksesan sistem teknologi informasi di London Epsilon yaitu terbagi 6 macam. Yang pertama, sistem quality, dan yang selanjutnya ada information quality, service quality, use system fashion, dan net benefits. Oke, next. Ini ke bab 2 ya? Ya. Tah. Oke. Selanjutnya ini ada metode Hotbit, akan saya jelaskan. Metode Hotbit, Human Organization Technology Fit, merupakan model kesuksesan yang dapat dipergunakan melakukan penilaian sistem informasi yang dikemukakan oleh Yusuf Paul dan Patrick Lewis 2006. Model ini dipilih karena model ini lengkap dalam aspek penilaian yang dilakukan dan paling sesuai. Di mana model ini menempatkan 3 bagian penting, yaitu
manusia, organisasi, dan teknologi. Oke, next. Lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik, selanjutnya masuk ke Bang Iman akan dibaca oleh Rizky. Mikrofon. Aku. Ya, baiklah. Selanjutnya bab 4 akan dijelaskan oleh Nuriski. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 4 dari hasil olahan data kuesioner yang telah disebarkan oleh kelompok kami melalui sebuah link kuesioner. Kuesioner ini disebarkan untuk umum, di mana kuesioner ini berjumlah 21 butir pernyataan dan responden yang terkumpul sebanyak 160 responden, di mana 64,8%-nya adalah perempuan dan 34,5% adalah laki-laki. Serta jenjang pendidikan dari para responden paling banyak 89% mahasiswa atau mahasiswi dan 11%-nya adalah siswa SMA atau sederajat. Next. Berikutnya adalah analisis data. Di dalam olahan data terdapat outer model dan inner model. Yang pertama adalah model pengukuran atau outer model, yaitu ditujukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi standar lulus uji validitas dan uji reliabilitas, sehingga kuesioner sebagai instrumen penelitian yang memiliki konstruk beserta indikator yang terbukti reliable dan valid. Next. Selanjutnya, validitas konvergen mengukur besarnya korelasi antara konstruk dengan variabel laten, serta validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukuran dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Menurut peneliti Irwan dan Adam, korelasi dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai di atas 0,7. Nah, di sini ketika di atas 0,7, maka value itu akan berwarna hijau. Sedangkan kalau di bawah 0,7 akan berwarna merah yang menandakan S2 dan S3, di mana nilai tersebut di bawah 0,7. Yang harus kita lakukan adalah menghapus indikator yang berwarna merah tersebut agar semua indikator menjadi warna hijau atau valid. Setelah next lagi. Setelah kita melakukan eliminasi atau penghapusan indikator yang tidak valid dan melakukan penghitungan ulang, maka tabel tersebut dapat dinyatakan valid. Next. Ya, berikut ada uji diskriminan akan dijelaskan oleh M. Ulil Absor. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan uji diskriminan validati. Uji diskriminan validati adalah model pengukuran reflektif indikator dinilai berdasarkan nilai dari AVE yang lebih besar dari 0,5. Variabel pada sistem quality nilai AVE-nya 0,672. Information quality nilai AVE-nya 0,672. Dan information dan net benefit nilai AVE-nya 0,803. Service quality nilai AVE-nya 0,692. Sistem organisasi nilai AVE-nya 0,794.
Use nilai AVE-nya yaitu 0,746. User satisfaction nilai AVE-nya 0,781. Semua nilainya sudah diterima karena telah memenuhi syarat dari nilai AVE yaitu lebih besar dari 0,5. Next. Cross-loading. Cross-loading adalah hasil perbandingan dari nilai loading yaitu yang satu dengan nilai konstruk yang lain. Nilai cross-loading berguna untuk menilai apakah konstruk memiliki diskriminan validati yang tidak memadai. Next. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan Chromebase Alpha memiliki nilai lebih besar dari 0,70. Begitu juga dengan nilai reliabilitas komposit harus lebih besar juga dari 0,70. Sistem quality Chromebase, nilai Chromebase Alpha-nya 0,514. Nilai reliabilitas kompositnya 0,803. Information quality Chromebase Alpha-nya 0,757. Reliabilitas kompositnya 0,860. Net benefit Chromebase Alpha-nya 0,877. Reliabilitas kompositnya 0,924. Service quality Chromebase Alpha-nya 0,77. Reliabilitasnya 0,871. Sistem organisasi Chromebase Alpha-nya 0,741. Reliabilitas kompositnya 0,885. Use Chromebase Alpha-nya 0,830. Reliabilitas komposit 0,898. User satisfaction Chromebase Alpha-nya 0,859. Reliabilitas kompositnya 0,914. Nilai Chromebase Alpha pada sistem quality merah karena tidak memenuhi aturan Chromebase Alpha, yaitu lebih besar dari 0,70. Namun, meski demikian, nilai tersebut masih termasuk ke dalam kategori cukup. Nilai tersebut masih termasuk dalam kategori cukup reliable sesuai dengan aturan Hand and Goldman nilai Chromebase Alpha yang berada di 0,41 sampai dengan 0. Baiklah, berikut model struktural atau inner model akan dijelaskan oleh Vida. Baiklah, kita masuk ke model struktur atau inner model. Inner model dievaluasi menggunakan R-square untuk variabel dependen. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel lateral independen terhadap nilai variabel dependen. Nilai R-square atau R2 digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel antara independen terhadap variabel dependen. Next. Kemudian akan menghasilkan tabel variabel R-square dan adjusted square. Berikut net benefit menghasilkan nilai R-square 0,782 atau 78,2%. Adjusted R-square bernilai 0,778. Sistem organisasi R-square menghasilkan nilai 0,558 atau 55,8%, sedangkan adjusted R-square menghasilkan nilai 0,553. Untuk variabel use, R-square menghasilkan nilai 0,606 atau 60,6%. Adjusted R-square menghasilkan nilai 0,598. Untuk variabel user satisfaction, itu menghasilkan R-square 0,598 atau 59,8%, dan adjusted R-square bernilai 0,590. Next. Uji hipotesis. Uji hipotesis pada model SEM atau PLS berguna untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Pengujian hipotesis dalam metode ini dilakukan dengan cara proses bootstrapping dengan bantuan program komputer Smart PLS. Mungkin seperti inilah tampilan dari bootstrapping-nya. Next. Setelah itu akan menghasilkan PET coefficient. Pada tabel PET coefficient,
akan menghasilkan 11 hasil hipotesis. Sebelum itu, dari pet coefficient ini kita harus tahu cara menarik kesimpulan ditolak atau diterimanya data tersebut dengan cara melihat nilai T statistik dan nilai P valuesnya, di mana nilai T statistik pada pet coefficient harus bernilai lebih besar dari 1,96. Sedangkan untuk nilai P values harus bernilai lebih kecil dari 0,05. Hipotesis pertama. Pada hipotesis pertama, pada model struktural menyatakan bahwa sistem quality berpengaruh positif terhadap sistem organisasi, di mana nilai original sampel itu bernilai positif 0,303. Sedangkan nilai statistik konstruk adalah sebesar 4,136 yang berarti lebih besar dari 1,96. Dan nilai P values itu 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap sistem organisasi. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 1 diterima. 2. Pada pengujian H2, pada model struktural menyatakan bahwa sistem quality berpengaruh positif terhadap use. Berdasarkan nilai original sampel 0,249 bernilai positif, dan nilai T statistik konstruk adalah sebesar 3,331, yang berarti lebih besar dari 1,96, dan nilai P values itu 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka menghasilkan dan menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap nilai use. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 2 diterima. 3. Pengujian hipotesis 3 pada model struktural menyatakan bahwa sistem kualitas berpengaruh positif terhadap user satisfaction. Berdasarkan nilai original sampel 0,121 atau positif, dan nilai T statistik konstruk adalah sebesar 1,449, yang berarti lebih besar dari 1,96, dan nilai P values itu 0,148 yang berarti lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa kualitas sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem user satisfaction. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis di 3 ditolak. Untuk pengujian hipotesis 4 pada model struktural menyatakan bahwa informasi kualitas berpengaruh positif terhadap use. Berdasarkan nilai original sampel 0,222 positif, dan nilai T statistik konstruk adalah sebesar 1,997, yang berarti lebih besar dari 1,96, dan nilai P values itu 0,046, lebih kecil dari 0,05, maka menunjukkan bahwa informasi kualitas berpengaruh signifikan terhadap nilai use. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 4 diterima. Pengujian H5 pada model struktural menyatakan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif terhadap user satisfaction. Dan berdasarkan nilai original sampel itu 0,265, nilai T statistik itu adalah sebesar 1,768, lebih kecil dari 1,96, dan nilai P values itu 0,078, lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa kualitas informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap user satisfaction, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 5 ditolak. Karena nilai P values itu lebih besar dari 0,05. Untuk pengujian H6 pada model struktural menyatakan bahwa service quality berpengaruh positif terhadap sistem organisasi. Berdasarkan nilai original itu 0,509 positif, nilai T statistik terhadap sistem organisasi. Oleh sebab itu dinyatakan diterima. Untuk hipotesis 7 pada model struktural menyatakan bahwa service kualitas berpengaruh positif terhadap sistem use. Nilai T statistik itu 3,877 dan nilai P values itu 0,000, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 7 juga diterima. Pengujian hipotesis 8 pada model struktural menyatakan bahwa service kualitas layanan berpengaruh positif terhadap user satisfaction. Berdasarkan dari nilai original yaitu 0,454 positif, nilai T statistik itu 3,815, dan nilai P values itu 0,000, maka
Dengan demikian, servis kualitas berpengaruh signifikan terhadap user satisfaction dan dapat dinyatakan bahwa hipotesis 8 juga diterima. Untuk hipotesis 9, menyatakan bahwa sistem organisasi berpengaruh positif juga terhadap net benefit. Berdasarkan nilai original itu 0,367 positif, nilai tes statistik itu 4,100 yang lebih besar dari 1,96, dan nilai evaluasi itu 0,000, maka sistem organisasi yang berpengaruh signifikan terhadap net benefit. Maka dinyatakan hipotesis 9 diterima. Hipotesis 10, pada model struktural menyatakan bahwa use berpengaruh positif terhadap net benefit berdasarkan dari nilai original sampel yaitu 0,203, dan nilai tes statistik itu 2,376 dan nilai p-valuasi itu 0,00, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis 9 juga diterima. Oke, maaf. Pada pengujian hipotesis 11 pada model struktural menyatakan bahwa user satisfaction berpengaruh positif terhadap net benefit. Berdasarkan nilai original 0,383, nilai TEP statistik itu 4,280, dan nilai p-valuasi itu 0,00, maka menunjukkan bahwa user satisfaction itu berpengaruh signifikan terhadap net benefit. Sekian. Next. Itulah pembahasan dari materi yang tadi, jadi dapat diambil kesimpulan. Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari penelitian sebagai berikut. 1. Bahwa dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan aplikasi, di mana 160 responden yang merupakan pengguna aplikasi Edmodo yang terdiri dari mahasiswa dan siswa SMA, dan rata-rata pengguna aplikasi Edmodo berusia 20 tahun. 2. Hasil hipotesis penelitian menunjukkan bahwa dari 11 hubungan antar variabel dalam model atau hipotesis yang diuji, 9 hipotesis yang memiliki pengaruh signifikan dan 2 hipotesis yang lain tidak memiliki pengaruh signifikan. 9 hipotesis yang diterima terdiri dari H1, H2, H4, H7, H8, H9, H10, H11, dan hipotesis yang ditolak terdiri dari H3 dan H5. Ketiga, dalam menganalisis tingkat kesuksesan aplikasi Edmodo dengan menggunakan metode Delon dan MCLean serta Hotfit, terdapat 7 variabel, yaitu kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, pengguna, kepuasan pengguna, net benefit, dan sistem organisasi. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan model pendekatan partial least square atau PLS. PLS adalah model persamaan structural equation modeling atau SEM yang berbasis komponen atau varian yang diselesaikan menggunakan software PLS. Keempat, untuk mengetahui variabel apa yang berpengaruh terhadap penelitian dilakukan pengujian validitas, reliabilitas, dan kesesuaian modal sehingga didapat nilai diskriminan AV, loading factor, converge alpha, dan composite reliability, serta nilai R2 square. Nilai-nilai tersebut sebagai uji apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Ya, inilah hasil dari pembahasan materi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.